Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Itria Espesi MA. Saya adalah dosen program studi psikologi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Hari ini adalah metode pembelajaran berbasis roleplay, di mana mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah observasi wawancara. Mata kuliah observasi wawancara ini terdiri dari tiga SKS, di mana capaian pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami karakteristik dan menggali data terkait dengan perilaku individu, di mana pengalaman-pengalaman selama dia bekerja dapat kita gali melalui metode wawancara. Model pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah observasi wawancara adalah metode roleplay, di mana mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan bagaimana teknik wawancara yang telah dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Bagaimana kabar hari ini? Baik, terima kasih kehadiran mahasiswa semua pada sesi pertemuan ke-8. Pada hari ini kita akan melakukan pembahasan satu materi dari mata kuliah observasi dan wawancara, di mana nanti saya akan menjelaskan beberapa teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan wawancara. Nah, salah satu teknik yang kita gunakan dalam wawancara adalah teknik STAR. Ya, jadi ada dua sebetulnya mahasiswa, yaitu teknik STAR dan teknik BEI gitu ya. B kita singkat dengan B. Nah, sebetulnya STAR dan B itu sama-sama menggali tentang pengalaman individu selama dia bekerja, gitu ya. Basic interviewnya adalah basic behavior. Jadi kita akan menggali semua informasi dari si kandidat selama wawancara itu adalah pengalaman selama dia sebelumnya pernah bekerja. Oke, capaian pembelajaran pada mata kuliah observasi wawancara, khususnya pada teknik wawancara ini adalah yang pertama, harapannya mahasiswa bisa mendeteksi perilaku manusia berdasarkan observasi, berdasarkan wawancara, dan pengukuran instrumen psikologi. Jadi ini adalah poin capaian yang pertama. Lalu yang kedua, mampu menganalisis data hasil pengukuran. Karena observasi atau karena wawancara itu bagian dari instrumen, maka mahasiswa harus bisa menggali data, menggali informasi melalui teknik wawancara. Nah, karena wawancara ini masuk dalam pengukuran instrumen psikodiagnostik. Lalu yang ketiga, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami pengertiannya seperti apa, tujuannya, fungsinya, dan sebagainya ya di dalam teknik-teknik wawancara. Lalu berikutnya adalah mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami macam-macam klasifikasi yang seperti saya bilang tadi, bahwa dalam wawancara itu ada dua teknik ya, teknik B dan teknik STAR ya. Kemudian berikutnya mahasiswa harus mengetahui dan memahami efektivitas wawancara, kemudian keterampilannya, dan memahami proses wawancara. Nah, jadi pada capaian yang keempat ini Anda diharapkan bisa menguasai ya, terampil ya di dalam melakukan metode wawancara. Terakhir, karena wawancara itu adalah salah satu teknik atau instrumen yang kita gunakan dalam menggali data, tetapi wawancara itu sebagai salah satu untuk mengetahui dan memahami kompetensi based interview-nya, sehingga pada saat Anda setelah melakukan wawancara ada anamnesa, Anda sudah bisa mengetahui bagaimana sih karakteristik orang tersebut. Mungkin kalau pada saat wawancara Anda menggali tentang bagaimana cara dia bekerja sama, ya Anda mungkin akan bisa dapat gambaran seperti apa pengalaman dia bekerja sama di
tempat kerja yang sebelumnya. Atau misalnya Anda menggali tentang integritasnya nih, gitu ya. Anda bisa gali bagaimana cara dia menghadapi konflik dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, ini nanti Anda bisa gali melalui wawancara, ya. Oke, ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita proses, yang akan kita gali. Oke, lanjut masuk ke sesi yang pertama, definisi tentang wawancara STAR, ya. Kita akan menggunakan teknik wawancara STAR, di mana wawancara ini sebetulnya berbasis kompetensi yang menggunakan kerangka STAR, ya. Jadi gampang sebetulnya ingatnya ya, STAR ya. STAR itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Bintang. Iya, bintang gitu ya. Jadi ada bintang-bintang tertentu, ada sesuatu yang mungkin kita bisa garis secara spesifik dari individu. Nah, apa saja singkatan dari STAR ini? STAR itu singkatannya dari Situation, Result, ya. Oke, bisa semua ya ini ya. Jadi untuk menggali pengalaman kandidat secara spesifik, maka metode wawancara model STAR ini itu sebetulnya kita akan menghadapi situasi tertentu di masa lalunya. Jadi bukan yang belum dia lakukan ya, tapi bagaimana kita bisa menggali data berdasarkan masa lalunya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, bukan angan-angan, bukan yang belum terjadi gitu ya. Makanya di dalam metode STAR ini, bagaimana seseorang itu bisa menghadapi situasi tertentu di masa lalu dan memprediksi kinerjanya di masa depan. Jadi pengalaman itu ada istilahnya ya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Artinya ketika nanti dia dipromosikan ke pekerjaan yang baru, dalam metode teknik wawancara STAR ini kita bisa gali itu secara buntut gitu ya. Next. Nah, ini beberapa gambaran tentang apa yang dimaksud dengan STAR tadi. Situasi itu apa? Ya, situasi itu sebetulnya adalah keadaan ya. Keadaan yang dirasakan oleh orang tersebut. Ya, pengalaman atau cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang tersebut, gitu ya. Makanya di dalam metode STAR itu definisinya adalah apa masalah yang mau diselesaikan. Ya, kan setiap kita itu pastinya selalu menghadapi masalah, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik kita interaksi dengan teman, ketika dengan keluarga, dengan rekan kerja, itu pasti akan menghadapi masalah, gitu ya. Nah, bagaimana seorang individu itu ketika dia menghadapi masalah itu bisa dia selesaikan. Nah, ketika pada metode STAR ini atau S ini, Anda harus bertanya, gitu ya, bertanya, jelaskan secara spesifik atau ceritakanlah secara detail pengalaman Anda menghadapi bawahan. Nah, jadi pertanyaannya di awal itu ketika kita menggali tentang STAR itu adalah jelaskan secara spesifik. Itu clue-nya ya, kata kuncinya. Lalu yang kedua adalah task. Task itu apa? Oke, jadi apa yang harus kamu lakukan? Jadi ketika Anda punya masalah, apa sih yang harus Anda lakukan untuk mengatasi masalah tadi? Gitu. Jadi ketika dia cerita, iya saya punya masalah dengan bawahan saya ini kompetensinya kurang maksimal misalnya, dia cerita begitu ya. Lalu Anda tanya, apa yang Anda lakukan saat itu ketika menghadapi karyawan begini gitu ya. Nah, actionnya apa ya, apa goalnya. Lalu yang ketiga adalah action. Apa action? Iya, betul sekali. Tindakannya, langkah-langkah spesifik yang dia lakukan apa? Mungkin, satu, saya tegur dulu nih bawahan saya. Kedua, saya tanya kira-kira yang dia butuhkan tuh apa sih supaya kompetensinya nambah gitu ya. Terus yang ketiga apa-apa dan seterusnya. Jadi langkah-langkah
yang dia lakukan. Ya, itu yang kita sebut sebagai A atau action. Lalu yang keempat adalah result. Result itu hasil. Setiap kita ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada hasil. Iya, ada hasilnya. Oke, saya udah nembur bawahan saya sudah bertanya dengan mereka, kemudian saya juga memahami apa yang diinginkan mereka. Kemudian hasilnya gimana? Ya kan? Apa yang dia hasilkan dari apa yang telah dia lakukan ini? Apakah dia memberikan pelatihan untuk bawahannya, atau dia sharing session atau sharing knowledge pada bawahannya, sehingga bawahannya ini nambah nih pengetahuannya. Ya, jadi itu pada akhir pertanyaan. Ya, jadi ingat ya, nanti pada saat Anda bertanya selama wawancara, untuk result ini harus Anda tanyakan. Nah, kalaupun misalnya dia dengan sendirinya menjelaskan, ya udah tinggal tulis aja, nggak perlu tanyain lagi, gitu ya. Artinya Anda sudah mengikat waktu nih. Artinya ketika Anda tanya action, dia udah jelasin, gitu ya, bla 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 dan seterusnya. Lalu kemudian pada saat hasil, maka Anda bisa langsung tuliskan saja hasilnya apa. Nah, ini untuk konsep dari STAR tadi, situation, touch, action, dan result. Oke, next. Nah, masing-masing elemen ini sebetulnya memang sangat penting untuk kita pahami secara bersama, gitu ya. Dalam situasi ini kandidat perlu menjelaskan situasi tertentu, konteks tertentu yang betul-betul relevan dengan pertanyaan yang kita gali, gitu. Jadi jangan sampai nanti pada saat Anda bertanya situasi atau ceritanya atau peristiwa yang Anda tanya kan nggak nyambung, gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda tanya, ceritakan situasi Anda pengalaman atau peristiwa di mana Anda menjadi seorang operator misalnya. Nah, ini ketika dia menjawabnya harus apa? Sesuai dengan pertanyaan yang Anda tanyakan, gitu ya. Jadi, oh iya, Anda sudah baca nih daftar riwayat hidupnya, ternyata dia punya pengalaman tentang operator. Nah, berarti pada saat sesi situasi Anda boleh tanya, bagaimana atau ceritakanlah pengalaman Anda bekerja sebagai operator misalnya. Dia pasti akan nyambung nih pertanyaannya. Dia akan menjawab bagaimana pekerjaan dia sebagai seorang operator. Sudah, apa lagi? Selain itu, kerjasama tim sudah, kerjasama tim, komunikasi, tanggung jawab, apa lagi? Integritas, apa lagi? Adaptasi atau penyesuaian diri. Nah, jadi ada 5 nih. Anda sudah menentukan kompetensi sebagai seorang front office misalnya, gitu ya. Lalu yang kedua apa? Sudah tahu kompetensinya? Pertanyaannya. Ya, bolehlah Ayu buat pertanyaan pertama. Ceritakanlah pengalaman Anda menghadapi nasabah. Nah, itu pertanyaan pertama. Nanti pada saat wawancara tinggal di-probing aja, gitu ya, ditanyakan lebih lanjut dari pertanyaan pertama yang sudah kita tanyakan, gitu ya. Jadi yang kedua, siapkan daftar pertanyaannya, ya, situasi seperti apa pertanyaan yang akan Anda gali nanti, ya. Kemudian pastikan pertanyaan ini mendorong subjek untuk menjawab nyata, bukan hayal-hayal. Ya, jadi kalau Anda bertanya misalnya, apakah Anda mampu menyesuaikan diri? Pasti jawabannya iya. Nah, bagaimana pertanyaannya supaya dia menjawab pertanyaan Anda bercerita? Ya, coba gimana? Pertanyaannya, bentuk pertanyaannya. Bagaimana dong ya? Jadi kalau bagaimana pengalaman Anda ketika menghadapi nasabah, ceritakanlah bagaimana Anda menghadapi konflik atau aduan dari nasabah, misalnya gitu ya. Jadi bagaimana ceritakan itu clue-clue pertanyaan supaya
si kandidat ini dapat bercerita. Tapi bukan pertanyaannya apakah, kalau sudah apakah, sih jawabannya sih singkat ya, iya atau tidak. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya ceritakanlah bagaimana, itu adalah clue pertanyaan untuk menggali pengalaman yang nyata. Ya, ingat ya, itu pertanyaannya. Kemudian, nah, penggalian dengan kerangka STAR itu harus ada evaluasi jawabannya. Anda sambil bertanya, sambil mendengarkan, sambil mencatat, Anda juga harus bisa menganalisis jawabannya. Apakah sesuai atau enggak nih dengan pertanyaannya, sesuai enggak nih dengan kompetensi yang digali, gitu. Memenuhi apa enggak sih kompetensi yang Anda gali tadi, ya kan? Kalau seandainya dia cerita tapi nggak nyambung, nggak sesuai dengan pertanyaannya, Anda boleh tanyakan lagi, Anda boleh probing lagi. Jangan stop maksudnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tanya tentang kerjasama timnya, tapi pada saat Anda kerjasama tim, dia ceritanya tentang menyelesaikan masalah kerjaannya, bukan bagaimana dia berkoordinasi dengan tim. Nah, berarti Anda tanya, oh iya, Bapak kan tadi menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan sebagai operator. Nah, Pak, sebagai operator itu kan pasti ada tim yang lain, Pak. Ada bawahan mungkin, ada rekan kerja Bapak. Gimana cara Bapak berkoordinasi dengan mereka? Nah, itu kan, itu Anda tanyakan seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang si kandidat itu kan ada orang yang ngomongnya tuh singkat-singkat gitu ya, ngomongnya nggak banyak. Jadi kalau ngomongnya nggak banyak, berarti Anda perlu mancing-mancing istilahnya ya, perlu probing, perlu nanyain lagi kira-kira jawaban ini sesuai dengan tools yang akan Anda beri tadi dan dapat itu, ya. Jadi itu ada evaluasi jawaban. Nah, ini saya kasih lihat contoh nih kompetensinya. Misalnya tadi sudah saya katakan tentang kepemimpinan itu adalah salah satu kompetensi ya, kompetensi. Nah, ceritakan tentang pengalaman Anda memimpin sebuah tim, itu satu pertanyaan nyata, gitu ya. Ya, dalam menyelesaikan proyek penting, misalnya dia sebagai apa, leader misalnya. Ya, yang mau kita gali ini adalah kandidat sebagai manajer nih, gitu. Maka tepat kalau kita bertanyanya yang pertama adalah kompetensinya leadership, kepemimpinan. Jadi bagaimana perlu pertanyaannya? Ya, ceritakanlah tentang pengalaman Anda memimpin sebuah tim dalam sebuah proyek. Ya. Terus pernahkah Anda menghadapi anggota tim yang tidak produktif? Gimana cara Anda menanganinya? Nah, gitu ya. Ini terkait dengan leader. Lalu yang kedua, problem solving. Gimana pertanyaan problem solving itu? Bagaimana? Iya, jadi dia diminta untuk menyelesaikan masalah. Betul sekali. Jadi pernahkah Anda mengidentifikasi masalah yang tidak terduga dari proyek? Pernah, kata dia, apa langkah-langkah yang Anda lakukan? Nah, jadi pertanyaannya udah langsung pengalaman ya. Nah, gimana cara dia mengatasi dari masalah yang dia hadapi? Gitu. Oke, ada lagi nih contoh kerjasama, gampang nih. Kerjasama, ya pasti pertanyaannya adalah pernahkah Anda mengalami konflik dengan tim? Pernah. Terus tanya lagi, bagaimana Anda menangani konflik tersebut? Nah, kalau bagaimana cara Anda menangani konflik tersebut, nah pasti dia akan bercerita situasi konflik yang terjadi, langkah-langkah yang dia lakukan, cara-cara yang dia lakukan, terus kenapa dia melakukan itu sudah masuk pada model STAR tadi ya, situasi, action, dan result. Lalu manajemen waktu, penting nggak manajemen waktu tuh sebagai seorang manajer? Penting ya. Kenapa? Nah, kemudian Anda tanya, bagaimana contoh Anda mengatur prioritas dalam menyelesaikan beberapa tugas dalam waktu terbatas? Atau pernahkah Anda berpengalaman menyelesaikan tugas dalam waktu bersamaan? Misalnya itu gimana strategi
bagaimana itu menjadi salah satu clue yang kita perlu tanyakan selama bertanya di model STAR ini. Terakhir, ada komunikasi, ada adaptasi tadi ya. Jadi ceritakan tentang situasi Anda dalam menyelesaikan informasi, dalam menyampaikan informasi penting, dalam menceritakan, dalam beradaptasi dengan perubahan yang mendadak, tidak seterusnya. Jadi ini adalah clue-clue pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan selama wawancara. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya, boleh? Oke, kalau tidak ada, kita coba latihan ya. Kita coba latihan, cukup 3 pertanyaan aja. Pertanyaan yang pertama tentang komunikasi, pertanyaan yang kedua tentang kerjasama, pertanyaan ketiga tentang adaptasi. Komunikasi, kerjasama, adaptasi. Nah, teman-teman yang lain nanti lihat ya, lihat temannya wawancara seorang kandidat, kemudian bagaimana kandidat itu bercerita tentang pengalamannya. Oke, silakan. Siapa yang mau untuk latihan? Oke, silakan Aldi menghadap ke belakang. Oh ya, Anissa, boleh Anissa sebagai kandidatnya, kemudian Aris sebagai kandidat atau wawancara? Oke, wawancara. Ini Mas Ayu sebagai kandidat. Silakan. Siap-siap dulu Aldi sama Aris. Teman yang lain boleh observasi temannya kira-kira gimana pertanyaannya. Silakan, siap-siap dulu, berarti pertanyaan dulu Haris, sudah siap? Pertanyaannya boleh ditulis dulu pertanyaannya, kemudian Aldi boleh tulis dulu pertanyaannya, kemudian habis itu baru pertanyaan. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan Aldi sama Haris. Oke, boleh dimulai. Dari sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk role play pertanyaan model STAR. Silakan. Dicatat, dievaluasi, dan kemudian kita juga harus mendengarkan apa yang diminta oleh atasan. Biasanya dari atasan dan dari bawahan. Karena saya mendengarkan jadi jika kita sudah dapat, bisa cari jalan tengahnya dan kita ngajak diskusi kepada atasan bagaimana cara belajar sebaiknya. Biasanya seperti hasil dari masa ini mungkin sudah menjelaskan sama-sama terjadi di awal. Jika masalah itu masalah yang seperti masalah privasi atau masalah karyawan itu kan sekarang ini sebagai pendengar. Jadi bagaimana cara Mas Ayu itu mengatur menyelesaikan masalah tersebut lah tanpa menghubung ke atasan. Cara Mas Ayu itu menyelesaikan fokus konflik itu. Seperti yang telah saya sebelumnya katakan, biasanya saya mendengar terlebih dahulu apa keluhan-keluhan dari karyawan-karyawan yang ada. Apalagi jika itu hanya permasalahan mereka sendiri, mereka pribadi, kalau mungkin asal konflik antar kelompok atau individu kan. Menurut saya, bahkan itu atasan kadang tidak perlu tahu apabila hal ini masih masalah-masalah yang kecil. Jadi biasanya saya pergi dulu karyawan yang bermasalah atau yang bermasalah, saya akan mendengarkan apa keluhan dari mereka. Setelah mendengarkan keluhan, jika saya bisa memberikan solusi atau saran, nanti langsung saya berikan. Tetapi kalau misalnya saya membutuhkan waktu, biasanya saya tidak kepada mereka. Yang biasanya saya lakukan adalah mulai dari awal bulan, saya telah mencatat atau sudah menyicil istilahnya Pak, sudah menyicil apa pekerjaan saya. Dan jika setelah selesai, biasanya kalau misalnya sudah saya cicil seperti itu, biasanya jangan sekali untuk melebihi tunggakan karena itu juga merupakan tanggung jawab saya. Akan berdiskusi dengan orang yang bersangkutan mengapa konflik ini, lalu mencari koordinasi juga dengan mereka untuk mencari solusi bersama untuk kebaikan dokumen. Tetapi Mas Ayu harus diberikan tugas tanggung jawab untuk mengurus training and development. Bagaimana cara Mas Ayu menanggapi? Apakah Mas Ayu langsung menolak? Ini bukan bagian saya, kenapa saya mengerjakan? Apakah Mas Ayu akan
berusaha untuk belajar atau untuk menyelesaikan diri bagaimana? Oke, terima kasih Pak sebelumnya. Kalau saya berada di posisi itu seperti sebelumnya, tentunya saya mengevaluasi terlebih dahulu. Saya lihat apakah tugas-tugas utama saya masih bisa dilakukan atau kan sebenarnya masih padat jadwal saya, maka saya akan mengerjakan secara awal. Tetapi misalkan masih ada waktu luang untuk saya melakukan hal tersebut, maka saya akan menerimanya. Saya mungkin cukup untuk hari ini interviewnya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, Terima kasih juga. Oke. Sekarang kira-kira evaluasinya apa dari Aldi? Satu, evaluasinya dari Aldi apa? Siapa yang mau? Ayo. Kalau itu pertanyaan masih belum lebih eksamal. Oke. Kalau Haris? Ada yang observasi boleh? Ya, tadi sempat membandingkan kedua pertanyaan Haris dan ya, kalau untuk Haris, jadi apresiasi Bu karena Haris itu menjelaskan kembali kepada kandidat terkait dengan posisi yang dilamar. Sedangkan Aldi tidak, jadi langsung menanyakan pertanyaan. Jadi kan, jadi interaksinya itu berbeda. Yang dimana Mas Aik itu jawabannya itu lebih improve menyesuaikan dengan pengalamannya. Sedangkan si Ica tadi dia ya sempat agak bingungan karena pertanyaan tadi bisa dibilang belum masih abstrak. Oke, betul. Jadi kalau untuk Aldi tadi untuk mengarahkan beberapa pertanyaan di awal sudah bagus ya. Cuman Aldi perlu banyak improvisasi gitu ya, improvisasi dari pertanyaan-pertanyaannya supaya kandidat gak banyak menunggu gitu. Kemudian kalau Haris sudah cukup bagus, dia sudah sedikit menjelaskan probing di awal, selamat datang, kemudian berkenalan, meminta kandidat berkenalan lebih dulu gitu ya. Kemudian beberapa penjelasan sedikit. Nah, cuman Haris tidak boleh banyak menjelaskan. Nah, Haris harus lebih banyak mendengar dibanding menjelaskan Haris ya. Jadi pertanyaannya cukup 1-2 kali saja, tapi lebih banyak kesempatannya diberikan kepada kandidat si Mas Ayu gitu. Tapi kalau untuk antusias pertanyaan step by stepnya sudah betul, sudah bagus. Tinggal lagi jangan terlalu banyak kita memberikan penjelasan ya terkait dengan pekerjaan tersebut, tapi lebih banyak bertanya karena kita sebagai pewawancara. Jadi dibatasi list gitu ya, dibatasi penjelasan terkait dengan pekerjaannya gitu. Karena time-nya mungkin belum tepat, karena time-nya nanti ada sesi lagi sesi feedback nanti pada saat setelah wawancara, terus ada hasil laporan wawancaranya, terus nanti ada sesi feedback. Nah itu boleh kita jelaskan secara detail terkait dengan pekerjaannya. Oke, saya kira itu yang untuk penjelasan hari ini terkait dengan materi pembelajaran wawancara model STAR. Sebelum ditutup, saya bisa kasih kesimpulan bahwa teknik STAR ini sangat tepat kita gunakan untuk menggali kompetensi dan keterampilan kandidat untuk bisa mengevaluasi apakah kandidat ini dapat bekerja secara baik ke depannya. Ya. Nah, jadi beberapa teknik yang harus Anda kuasai dalam metode STAR ini adalah S itu adalah situasi, Anda harus bertanya tentang situasi pengalaman masa lalunya. Yang kedua, task itu adalah tugas, bagaimana tugas yang dia lakukan dalam pekerjaan itu. Yang ketiga adalah action, apa langkah-langkah yang dia lakukan dalam melaksanakan tugas tadi. Yang terakhir adalah hasil kerjanya, apa yang telah dia peroleh. Paham? Paham. Oke, baik. Saya cukupkan perkuliahan hari ini. Terima kasih antusiasnya mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Kita jumpa pada pertemuan ke-9. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.